Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama dalam anugerah Tuhan dan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan pada pagi hari ini yang boleh tetap kita rasakan menyertai kehidupan kita, dan kita akan mengawali kehidupan kita dengan renungan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan sukacita kita di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 sampai Amsal pasalnya yang ke-8, dan saya akan memberi tema pada pagi hari ini yaitu didikan Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Amsal mengingatkan kita kembali bagaimana kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan dengan cara Tuhan mendidik kita. Banyak orang yang seringkali tidak menyadari dalam kehidupannya bahwa hidup ini adalah ibarat sekolah yang bagaimana kita harus terus belajar, terus diproses, terus dididik dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang mengerti apa arti kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menyadari bahwa setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, belajar dari kegagalan, belajar dari masalah-masalah yang saat-saat ini mungkin kita hadapi, belajar mengerti kehadiran orang lain, dan juga menyadari dan mengerti apa yang menjadi aturan yang perlu kita taati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, Amsal ini mengingatkan kita bagaimana kita perlu berada di dalam didikan Tuhan, sekolah Tuhan, untuk kita mau belajar terus, belajar menjadi orang yang diperbaharui di dalam cara bertindak kita, cara berpikir kita, cara kita memiliki suatu tindakan yang benar di dalam kehendak Tuhan. Kita melihat di dalam pasalnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan bahwa karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal mengingatkan kita kembali bahwa sekalipun kita hidup di dalam berbagai macam kesulitan, masalah, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa perintah itu adalah pelita dan juga ajaran itu adalah cahaya bagi kehidupan kita, untuk kita mau terus mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di balik setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan terus mengangkat kita, Tuhan terus mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bisa memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini juga yang dirasakan oleh Amsal untuk mengoreksi setiap perbuatannya, setiap apa yang dia jalan dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-23 ini, suatu ayat yang boleh mengingatkan kita bahwa perintah itu adalah pelita dan ajaran itu adalah cahaya. Jadi setiap perintah Tuhan itu membawa kita kepada sesuatu hal yang baik. Bahkan dikatakan ajaran itu menjadi suatu cahaya, bahwa kita boleh mengerti, membedakan mana yang benar dan mana yang salah di hadapan Tuhan. Dan dikatakan teguran itu mendidik kita kepada jalan kehidupan, yaitu kita boleh hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kekekalan Tuhan, hidup dalam setiap anugerah Tuhan. Dan inilah yang Amsal juga mengingatkan kepada kita, bagaimana kita mau hidup di dalam didikan Tuhan untuk membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Dan kita lanjut di dalam pasalnya yang ke-7, di mana kalau kita mau belajar di dalam didikan Tuhan, maka kita akan memiliki suatu, yaitu ketaatan, berpegang pada perintah Tuhan. Dikatakan di dalam pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, bahwa kita perlu berpegang di dalam setiap perintah Tuhan, karena itu yang akan membuat kita hidup, itu yang akan membuat kita menjadikan kita orang-orang yang bahwa kebenaran Tuhan itu adalah biji mata kita yang kita renungkan, yang kita terus boleh lakukan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masalah, problema kehidupan yang sangat sulit,
khususnya saat-saat ini kita menghadapi yang namanya virus corona. Tetapi Tuhan terus mengajarkan kita lewat Amsal ini. Bahkan Amsal pun menyadari bahwa kehidupannya terus dalam didikan Tuhan, sehingga dia boleh mengerti apa sih hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Kita melihat di dalam Amsal ya, Amsal yang ke-9, Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 dikatakan di situ, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sini mengajarkan kita bahwa ketaatan kita adalah kita perlu mengerti apa hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hikmat itu mengajar kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, ketika kita menjadi orang yang taat, maka kita akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka kita akan memiliki hati yang tunduk kepada kehendak-Nya. Kita akan memiliki hati yang penuh kerendahan akan setiap apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita, dan mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang indah, rancangan yang baik. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, yang seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Berpeganglah pada perintahku. Perintah Tuhan itu sangat indah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa apakah kita terus berjalan di dalam perintah Tuhan yang menjadi ketaatan kita di dalam Tuhan. Dan kita lanjut di dalam Amsal yang pasalnya yang ke-8. Di situ kita melihat bagaimana Amsal mengajar kita untuk hidup di dalam ketekunan, mengalami suatu didikan Tuhan. Kedua adalah kita mau hidup di dalam ketekunan kita kepada Tuhan. Ketekunan ini adalah merupakan suatu ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh melakukan tugas kita, apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ketekunan juga berarti fokus hidup kita atau konsisten dalam melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan rindukan. Terkadang banyak orang yang ingin menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupannya, tetapi ketika dia tidak mengalami atau janji itu tidak terwujud, dia merasa kecewa. Kenapa? Dia tidak hidup di dalam didikan Tuhan yang benar. Dia tidak hidup di dalam ketaatan. Dia tidak hidup dalam ketekunan, sehingga dia mengukur segala sesuatunya dengan pikiran yang egois, hati yang egois, sehingga dalam perjalanan hidupnya tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Ini juga yang harus kita sadari pada pagi hari ini, bahwa sungguh Amsal mengingatkan kita bagaimana kita mau hidup di dalam didikan Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran sejati, memberikan kita pengertian hidup yang benar, bahwa kita memiliki Tuhan itu adalah suatu hal yang sudah sangat cukup dalam kehidupan kita, karena tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapat sukacita, mendapat keselamatan yang sejati, mendapat kebenaran yang sejati, untuk kembali kita terus melangkah di dalam kekuatan iman kita bersama dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana Amsal mengingatkan kita boleh hidup di dalam setiap didikan Tuhan. Kita boleh hidup di dalam ketaatan kita akan Tuhan, dan kita bertekun di dalam iman kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol yang ada, dan biarlah kita tetap dalam pemeliharaan kesehatan daripada Tuhan. Amin firman Tuhan.